Dan pemirsa, kita ke informasi lainnya terlebih dahulu. Permukiman warga di Jalan Kebon Pala 2, Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur masih terendam banjir. Namun sejumlah warga memilih tetap bertahan di rumah untuk membersihkan rumah mereka dari lumpur akibat banjir. Sebagian warga yang mengungsi juga kembali ke rumah untuk memeriksa kondisi rumah dan mengambil sejumlah pakaian yang bersih. Kepolisian bersama dengan BPBD telah membuat tempat evakuasi yang berada di SD 01 Pagi, SD P2 Petang, dan SMP Negeri 26 Jakarta Timur. Ketinggian banjir di Kebon Pala 2 mencapai 1 meter atau setinggi pinggang orang dewasa. Informasi terkini dari banjir Kebon Pala akan disampaikan oleh reporter TV One, Leo Chandra. Leo, bagaimana kondisi banjir di lokasi Anda saat ini? Iya, Rendra, intensitas curah hujan yang cukup tinggi yang terjadi di sejumlah kawasan Jabodetabek. Salah satunya tempat saya mengabarkan saat ini di Jalan Kebon Pala 2, Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur, di mana sampai saat ini ketinggian air sudah masih mencapai 1,7 meter. Artinya ketinggian ini sudah setinggi betis orang dewasa. Dan terlihat juga, Rendra serta pemirsa TV One, air sudah mulai surut sejak pada pukul 3 dini hari kemarin, di mana sebelumnya ketinggian air ini sampai mencapai 2 meter. Dan tempat kami mengabarkan saat ini ada di RT 6 RW 5 Kebon Pala 2, Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur. Informasinya, sejumlah warga memutuskan untuk kembali ke pemukiman mereka, mengingat bahwasannya pihak kepolisian dan juga BPBD dalam hal ini juga memberikan ataupun menyiapkan 3 tempat pengungsian, yaitu SD 01 Pagi, SD 02 Petang, SMP Negeri 26. Saya ingin mengajak Rendra dan juga pemirsa TV One untuk melihat dan bertanya dengan salah satu warga untuk bisa melihat secara dekat bagaimana kondisi rumah mereka. Mas, izin Mas, saya boleh izin masuk ya Mas ya ke rumahnya ya. Nah, memang untuk medan yang saya hadapi, Rendra dan juga pemirsa TV One, jarak pandang saya untuk dapat melihat itu tertutup oleh banjir yang memang ini sudah tercemar oleh air kotor seperti itu. Dan saya akan wawancara dengan Mas siapa? Irsan, Pak. Mas Irsan. Mas Irsan, ini kan kita berada di rumah Mas Irsan. Nah, ini bagian apa nih Mas, kalau bisa dikasih tahu? Ruang tamu, Pak. Nah, di rumah ini siapa saja yang tinggal Mas? Saya dengan orang tua saya. Nah, kemudian kan ketinggian air kan ini masih selutut ya Mas ya, masih selutut orang dewasa. Kenapa Mas Ihsan dan juga keluarga memutuskan untuk kembali ke rumah Mas? Ya, karena untuk bersih-bersih, sekedar bersih-bersih doang. Ntar setelah itu ke pengungsian lagi, Pak. Oke, Mas Ihsan, terkait dengan elektronik dan juga alat-alat rumah lainnya yang menjadi harta benda keluarga seperti itu, diungsikan kemana Mas? Di atas, Pak, di lantai 2. Nah, kemudian Mas Ihsan, kita boleh masuk ya sambil melihat ya Mas Ihsan ya. Ini ruang apa Mas Ihsan ya? Ini dapur, Pak. Oh, ini dapurnya ya. Oke. Oh, ada ibu juga atau siapa? Iya. Ada orang tua saya lagi bersih-bersih. Kebetulan lagi bersih-bersih juga sih. Mas Ihsan, melihat kondisi seperti ini Mas Ihsan, apakah Mas Ihsan dan juga keluarga seperti itu juga mengungsi atau bagaimana Mas Ihsan? Ya, kalau untuk ngungsi, Pak. Kalau ini kan di pos pengungsian, Pak. Disediakan di SMP 26 dan SD itu 01. Mas, bisa diceritakan Mas pada saat kejadian itu kapan, jam berapa sehingga debit air ini sampai masuk ke ruang tengah dan bahkan sampai ke dapur Mas Ihsan? Kalau untuk debit air jam-jamnya saya kurang tahu ya, soalnya saya jarang di rumah juga sih. Paling kalau untuk debit air ya diinfokan oleh Pak RT, Pak. Di sekitaran siaga berapa ya diinfokan gitu. Dan ini kita bisa melihat ya kondisi rumah Mas Ihsan dan keluarga ya Mas ya, masih tergenang air yang cukup tinggi ya Mas ya. Mohon maaf, ini tempat berjualan atau apa Mas? Iya betul, tempat berjualan Pak. Oke, jadi ini berjualan apa Mas kalau boleh tahu Mas? Soalnya berjualan kecil-kecilan aja Pak. Memang dagang kecil-kecilan di rumah ya Mas ya. Oke, Mas Ihsan, terima kasih untuk waktunya. Kembali lagi berbersih Mas. Kita harapkan semoga air segera surut ya Mas ya. Dan saya mengajak Rendra juga pemirsa untuk bisa melangkah keluar kembali, karena memang seperti yang saya sampaikan Rendra juga pemirsa, ini memang jarak pandang kami untuk melihat
ditutupi ataupun dihalangi oleh banjir yang memang airnya coklat seperti itu, sudah tercemar. Dan informasinya, Rendra dan juga pemirsa, tempat kami melaporkan saat ini untuk struktur tanah di lokasi kami mengabarkan itu memang sedikit menurun, sehingga memang jika dilihat warga yang masih menggunakan kapal ataupun perahu karet dari pihak kepolisian ini untuk kemudian mereka bisa mengevakuasi barang-barang berharga, kemudian juga ini bisa dijadikan untuk mengevakuasi warga kembali ke rumah mereka untuk dapat membersihkan barang-barang ataupun membersihkan keadaan rumah mereka yang memang informasinya rumah mereka ini terbawa oleh lumpur yang dibawa oleh banjir sendiri. Begitu Rendra, kembali ke studio. Baik, terima kasih Leo Chandra, informasi langsung dari lokasi banjir di Kebonpala. Selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, Breaking News TV One akan kembali saat lagi. Tetaplah bersama kami.